toksik gitu. Mbak Lulu, PKB ini dianggap jadi pihak yang salah satunya pihak yang disindir lah gitu. Gimana tanggapannya dari PKB? Iya, saya kira ya kita senyumin aja ya. Jadi Pak Luhut ini kan beliau figur yang sangat senior di pemerintahan dan juga sangat-sangat dekat dengan kekuasaan. Jadi saya kira hal yang wajar kalau kemudian beliau berpesan kepada Pak Prabowo begitu. Hanya saja yang saya khawatir kemudian karena mungkin merasa sudah sangat senior dan kemudian selalu tahu semuanya dan kemudian merasa benar juga untuk banyak hal, dan ini juga saya khawatir nanti juga akan menjadi gangguan juga gitu. Nah, saya kira Pak Prabowo ini dengan dipilih oleh 96 juta, saya kira ini satu dukungan yang luar biasa. Dan apa iya sih kemudian kita bisa perintah Pak Prabowo hanya untuk bisa memilih siapa yang dianggap layak atau pantas yang beliau akan percaya ada di kabinet. Dan saya kira Pak Prabowo punya semua pengetahuan dan sumber-sumber yang terpercaya untuk bisa memilih orang atau siapapun yang kemudian diajak untuk memperkuat pemerintahan. Nah, saya kira pesan ini akan menjadi pesan untuk semua orang gitu, pesan untuk kita semuanya. Bahwa pemerintahan ini punya tujuan yang baik dan Indonesia juga harus semakin kuat dengan adanya Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Jadi jangan sampai unsur-unsur yang memang beracun itu juga ada di dalam pemerintahan beliau, baik itu oleh misalnya figur yang baru atau kemudian figur yang lama yang kemudian dinilai juga oleh publik sebenarnya juga mengandung unsur toksik. Nah, saya kira maksudnya jangan-jangan Pak Luhutnya yang toksik gitu. Jadi maksudnya gini, gitu, Mbak Lulu. Ada peribahasa katanya gini, jangan menepuk air di dulang nanti terpercik muka sendiri. Saya tidak mengatakan tentang Pak Luhut, tetapi saya kira lagi-lagi kita menghormati karena beliau sangat senior, bahwa kita mesti cukup punya ya kewaspadaan satu sisi tetapi semangat dari Pak Prabowo yang ingin silaturahim dengan semua tokoh kekuatan politik ini juga harus kemudian dihargai. Nah, jangan sampai kemudian justru permulaan yang sudah bagus malah kemudian diganggu, kemudian dihambat, apalagi kemudian ada ancaman. Nah, itu kan tidak bagus. Contoh aja sekarang justru kan kemudian memunculkan satu situasi yang sebenarnya cukup meresahkan ya, ketika banyak pihak yang kemudian memberikan komentar, memberikan tafsir, yang kemudian juga narasi-narasi liar akhirnya juga muncul hanya karena dengan adanya satu statement yang terkait dengan seperti ini kan kontraproduktif nih. Ya, saya kira iya. Apa ini yang membuat PKB Caimin yang kemarin bilangnya sudah cetok gitu, sudah nggak usah tanya, kalau saya kemudian berubah. Kalau Caimin sendiri kan bilang, ya saya kira semua orang setuju ya, kalau kemudian pemerintahan ini harus baik dan kemudian kekuasaan juga emang harus dijaga dari siapapun yang itu akan mengganggu. Tapi yang harus kita garis bawahin, gangguan ini menurut tafsirnya siapa? Ya, kalau ini menurut siapa nih? Pak Prabowo kan udah jelas, pemerintahan harus kuat, dilanjutkan. Tapi tentu yang baik dong, yang kemudian dilanjutkan. Tetapi kalau kemudian nuwun sewu, ada praktek-praktek kekuasaan yang korup apa kemudian ini yang kemudian akan dipelihara. Contoh aja, misal sekarang ini kita punya masalah loh dengan begitu banyak praktek investasi di bidang pertambangan. Kayak kemarin aja ada 271 skandal di timah, kemudian ada 40 ada praktek ilegal ya yang terkait dengan baja dari perusahaan China. Jadi, saya kira ini adalah toxic gitu loh. Nah, itu artinya kan sekarang ada di dalam pemerintahan yang sekarang. Kalau begitu ini yang kemudian harus dilibas oleh Pak Prabowo. Saya setuju itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.